Yang penting satu, ketika kita wartagil, kita nggak boleh berlebihan. Tapi apakah ada nih yang lebih tinggi dari tidak mengganggu ibadah orang lain? Mungkin pada saat kayak tadi yang Roro bilang, kita siangnya lapar, haus, ketika ngelihat yang warna-warna gitu, aduh yang seger-seger es, aduh kita udah kayak ngiler duluan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Binusman Podcast edisi spesial bulan Ramadan bersama saya, Roro Ayutia Chandraningrum yang akan menemani kegiatan menuju buka puasa kalian. Nah, hari ini kan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bukan cuma puasa untuk menahan lapar serta haus, tetapi kita juga harus toleransi terhadap umat yang berbeda dengan kita. Apa sih maksudnya? Kan gini nih teman-teman, bulan Ramadan itu bulan yang penuh keberkahan. Kita bukannya harus untuk menahan lapar dan haus juga, tetapi kita harus menghargai perbedaan untuk yang tidak berpuasa juga. Nah, kali ini kita akan membahas hal tersebut bersama bintang tamu kita yaitu Bapak Gunarto Utomo. Halo semuanya, halo Halo Bapak, gimana halo. kabarnya? Alhamdulillah baik. Roro gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bapak puasanya lancar? aman, mantap, ya mantap, luar biasa. Oke, gini, Pak Gun itu adalah salah satu guru PPKN di SMK Bina Nusa Mandiri. Bener nggak, Pak? Siap, betul sekali. Nah, baik teman-teman, kita langsung aja lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita bakal tanya-tanya ke Pak Gun. Bapak siap ditanya? Siap. Oke, siap, Pak. Seringkali toleransi itu dianggap sebatas cuman apa ya? Kita tidak mengganggu ibadah orang lain, tapi apakah ada nih yang lebih tinggi dari tidak mengganggu ibadah orang lain? Apalagi kan kita membahasnya takjil Mhm. toleransi nih. Menurut Bapak gimana? Oke, kalau perihal toleransi itu adalah hal yang satu kata yang luar biasa, nggak semuanya orang bisa. Jadi Benar-benar. toleransi itu tidak cuman kayak tidak mengganggu ya, Mhm, tapi toleransi itu adalah gimana caranya kita memahami mhm. dan menghargai perbedaan yang ada, terutama di Oke. lingkungan sekitar. Jadi sebelum kita menghargai di luar sana, pasti kita harus menghargai di lingkungan sekitar dulu. Mhm. Nah, mungkin level paling tinggi untuk toleransi dari versi saya ya, yaitu adalah merayakan dengan caranya masing-masing, ya atau dengan merayakan di saat-saat hal tertentu ya, seperti kayak merayakan bareng teman-teman, terutama Oh, teman-teman yang mhm. beda agama nih. Terutama beda agama itu lebih seru lagi, Iya apalagi kita benar. lomba nih, lomba kayak toleransi terkait takjil ya tadi ya, Mhm. kita rebutan nih, "Ayo kita mulai jam 4 kita kumpul, kita coba rebutan untuk takjil di suatu tempat, kita balapan siapa yang dapat duluan, nah itu yang menang." Nah itu toleransi atau kompetisi yang luar biasa kalau menurut saya sih. Iya benar Jadi banget. kayak nggak semua orang itu bisa, Mhm. ya nggak semua orang itu bisa. Kadang ada yang mungkin toleransinya justru toleransi antara orang itu beda-beda, apalagi kalau toleransi sama teman sendiri ya, Iya, teman heeh. sendiri sama orang tua itu beda, pasti beda. Justru toleransi sama orang tua itu lebih sopan, lebih lemah lembut suaranya. Kalau untuk ke Benar. teman dekat pasti ya ada kasar-kasar sedikit ya, tapi itu mungkin di dalam persahabatan, dalam pertemanan mungkin hal yang lumrah. Tapi paling nggak kita bisa meminimalisir lah, supaya hal-hal yang mungkin mungkin dianggap kayak nggak normal, ya dibuat normal itu yang perlu PR buat kita. Oke, terima kasih Bapak jawabannya. Ya Jadi, gimana? kalau misalnya Bapak bilang rebutan takjil, itu Nah kan itu, di luar biasa. sosmed tuh banyak banget nih Pak, Heeh, yang orang-orang beda agama, mhm kayak misal selain muslim itu mhm, berlomba-lomba untuk rebutan takjil, sampai yang Islamnya sendiri nggak kedapetan, begitu kan Pak. Nah, menurut Bapak apakah toleransi itu tuh kalau misalnya kita lewat wartakjil itu mhm, bisa lebih tinggi lagi nggak sih, Pak? Maksudnya kalau misalnya kita kan wartakjil kan ya, itu mereka cuman ikut-ikutan untuk, eee, ikut apa? beli makanan berbuka kita nih. Mhm, Apakah kalau misalnya dari wartakjil itu bisa menjadi lebih tinggi seperti mereka menghargai kita, kalau misalnya ngajak jalan kan kadang nabrak sama waktu sholat, terus kita mhm. kasih pengertian, "Eh, jam segitu saya sholat," gitu. Terus teman yang beda agama ngomong, "Oh, iya ya, ya udah ganti aja," gitu. Apakah bisa dari situ gitu, Pak? Oke, jadi kalau toleransi kayak wartagil ya, Mhm. mungkin yang
viral terutama zaman sekarang ya, di era-era Gen Z ya, zaman sekarang lah ya. Itu bahkan momen itu bahkan bisa jadi konten ya, Iya bener, konten aduh, bener banget. tapi itu hal yang bagus sih menurut saya. Mhm, Ya, war takjil, rebutan takjil. Nah, secara nggak langsung kita bisa ngebantu ekonomi masyarakat betul betul ya, banget, Pak. yang tadinya mungkin awalnya mereka nggak dagang, tiba-tiba ada Ramadan mereka jualan takjil, sedangkan momen waktu jualan takjil pada saat lebaran itu luar biasa, Bener. laris manis. Nah, Jadi nambah pendapatan nambah juga gitu. pendapatan, itu luar biasa. Mungkin Roro sendiri pernah keluar takjil sama Iya, teman? bener, pernah saya, Pak, sama Pernah? temen beda agama, itu seru banget. Dari jam 4 tuh mereka sebenarnya udah standby, padahal saya yang puasa, saya belinya 5:30 gitu. Luar biasa. Kadang justru kadang bisa dibilang kita kalah start ya, kalah Mhm, start. Mereka cepet, mungkin karena kan mereka kalau orang orang muslim ya, banyak mungkin kalau siang lemes dan sebagainya, tidur dulu. Kalau bener, mungkin yang orang muslim, karena kan waktunya lebih luang ya, mhm, mereka semangatnya lebih karena kan nggak puasa. Jadi mereka punya waktu luang, makan dulu-duluan. Tapi itu hal yang lumrah, hal biasa, bener hal yang normal, nggak apa-apa. Yang penting mereka beli dari orang-orang yang jualan takjil, bukan ngambil ya. bener Luar bener biasa. banget. Itu pernah saya alami, tapi itu seru banget, terutama bareng temen ya. Kita lomba, kayak war takjil nih, jam berapa, di tempat mana, ayo buruan, dengan budget sekian, harus cukup, dapat apa aja. Luar biasa. Nikmatnya bukan saat warnya doang, pada saat menikmati, luar biasa. Iya, bener. Apalagi pas kita buka puasa mereka Mhm, ikut makan gitu, nemenin kita buka puasa itu nah, sebenarnya ngerasa betul. dihargai banget sama apalagi sama teman sendiri nih, Pak. Nah, menurut Bapak, Mhm, bagaimana peran makanan sebagai alat pemersatu dan kenapa di bulan Ramadan tuh efeknya terasa lebih di sekolah kita gitu? mungkin karena sih momennya beda ya, Mhm. beda, mungkin bisa dibilang ditunggu-tunggu setiap tahun sekali. Nah, Oh iya pasti bener. di awal bulan Ramadan tuh nggak terlalu banyak lah ya war-war takjil ya, belum terlalu heboh, terutama kayak di pertengahan sampai akhir. Mhm. Mungkin kayak masih adaptasi, yang tadinya nggak war jadi war, kalau nggak emang lagi nyiapin budget buat war. Ya, Iya kadang kan kalau war harus nyiapin budget ya, nggak mungkin siap. kita nggak punya budget tiba-tiba war takjil, nggak mungkin. Yang penting satu, ketika kita war takjil, kita nggak boleh berlebihan, ya. Kita nggak boleh Mhm. berlebihan, walaupun kita seneng, seru, itu nggak boleh berlebihan, ya. Karena kalau berlebihan nanti jadi mubazir, karena kan kalau udah makan takjil sedikit aja udah kenyang, Iya. ya. Kadang kita beli takjil juga banyak tuh karena lapar mata, Pak. Nah, Kadang saya tapi kapan warnanya sih ya, warnanya, aduh bener. luar biasa mantap. Apalagi kita beli takjil tuh kan di dalam posisi perut kita kosong, kita aus gitu, ngelihat gorengan, bakwan, tahu, tempe, ambil aja Gila. semuanya. Pas buka yang kemakan bakwan doang, tempe Eee, doang, jadi sisa banyak kan mubazir nah begitu. itu mungkin relate banget ya di kehidupan sehari-hari ya. Mhm. Mungkin pada saat kayak tadi yang Roro bilang, kita siangnya laper, aus, ketika ngelihat yang warna-warna gitu, aduh yang seger-seger es, aduh kita udah kayak ngiler duluan. Iya, padahal belum tentu kita bakal ngabisin semua Nah itu, iya, Pak. dan Nah, Pak, kan iya, kita tadi sudah membahas di sosial media tuh banyak orang non muslim yang mhm, ikutan war takjil. Menurut Bapak, anak muda sekarang kan berdampingan dengan sosial media nih, bahkan kadang sosial media tuh bisa memperpecah persatuan kita. Menurut mhm, Bapak gimana caranya biar nggak terpecah belah karena sosial media, karena provokasi di sosial media kan kita nggak bisa memfilter sendiri, begitu. oke. Kalau dari versi saya, gimana caranya biar kita nggak gampang terprovokasi ya, terutama Mhm, di zaman sekarang ya, yang apa-apa sosmed kalau nggak viral nggak oke gitu ya. bener, Ya, jadi ya yang pasti poin pertama adalah saring sebelum sharing, ya. Jadi banyak ya yang di sosial media info-info atau konten-konten yang mungkin bisa dibilang ada hoaks lah, ada sara lah, yang mungkin bisa melanggar toleransi. Nah itu kita nggak bisa mencegah, susah. bener, Paling tidak kita bisa meminimalisir ya, atau mengurangi hal-hal kayak gitulah. Contohnya adalah saring sebelum sharing. Jadi kita nyari dulu informasi yang kita dapat, nggak boleh kita tiba-tiba share gitu aja. Nah, kadang ada beberapa berita hoaks yang sengaja di-share, dan ada juga yang emang nggak sengaja di-share. bener, Jadi karena iseng-iseng doang, iya, karena biar ikut-ikutan, ternyata beritanya hoaks. Nah, itu ada hoaks yang disengaja sama nggak sengaja, itu justru yang bisa menjadi intoleran ya, mhm, yang awalnya, apa namanya, kita
mau menyebarkan informasi tentang toleransi, tiba-tiba ternyata dalam video tersebut atau konten tersebut mengandung intoleran ya, atau kata-kata atau berita-berita yang palsu. Nah, itu yang harus kita hindari. Apalagi anak zaman sekarang, aduh luar biasa. Dikit-dikit dikit-dikit handphone. Ya, udah pasti ya, Bener, setiap hari pegang handphone, bangun tidur handphone handphone, ya. pastinya. Setelah makan Handphone handphone juga, juga. bahkan beberapa orang makan pun sambil megang handphone, Pak. Nah, di poin pertama itu. Apalagi ketika waktu Ramadan. Ya, Mhm, waktu Ramadan pasti banyak yang ngadain buka bersama. Nah, bener, itu paling enggak iya, kita bisa minimalisir lah. Kalau ketika bukber, kita kan pasti makan bareng-bareng, ya, makan bareng-bareng. Kita harus yang namanya paling enggak ngejauhin handphone lah. Ya mungkin tiap hari kita makan sambil nonton handphone. Nah, kita bisa minimalisir supaya kita nggak kecanduan lah, minimal ya. Kita itu mencegah biar kita juga toleransi ke orang lain. Orang lain berusaha buat datang di acara bukber, tapi kita main handphone. Nah, itu nggak etis nggak banget, nggak etis. sopan banget Ya nggak juga, sopan, Pak. apalagi ke orang tua ya. Jadi bukan Mhm, berarti yang tua doang yang mau dihormatin. Ya, jadi yang muda menghormati yang tua menghargai yang muda. Nah itu betul. yang harus dilakukan. Karena kan kita nggak bisa menuntut orang untuk menghormati kita, sedangkan kita Nah nggak betul, menghormati orang lain, nggak menghargai orang lain, begitu kan, Pak? harus Nah, seimbang ya, harus seimbang. Jadi nggak boleh kita nuntut harus A, B, C, itu nggak bisa. Kita harus seimbang. Kalau kita nuntut susah nanti. bener Iya, banget. Itu nggak adil dong, nah Pak, kalau nggak kita adil. cuma bisa nuntut doang. Nah, Oke, Pak, sebelumnya kan kita membahas tentang takjil mhm, toleransi. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan nilai Pancasila nih, Pak, Bapak kan ya guru siap. PKN gitu. Fenomena berbagi takjil ini tuh sebenarnya masuk ke sila berapa sih, Pak? Oke, kalau sila ya, kalau menurut saya di sini masuk nggak cuma 1 sila doang. Yang Mmm, pertama, itu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, jadi kan nggak bisa dipungkiri ya, Indonesia bisa termasuk ya masyarakatnya nggak semuanya kaya ya kasarannya ya. iya bener. Ya, jadi ketika ada Ramadan, banyak yang ngelakuin berbagi takjil ya. Mmm, Nah itu suatu toleransi yang sangat luar biasa dan itu satu kemanusiaan karena kan kita menolong orang-orang yang kurang membutuhkan. mampu. Nah makanya ketika ada orang yang bagi takjil dan ketika kita sudah mampu atau siap untuk paling nggak nyiapin hidangan di rumah. Ya kita paling tidak ya jangan ngambil dulu lah ya, bagi-bagi gitu. Itu kan Mhm. buat orang-orang yang mungkin kerja di jalan lah, yang pulangnya malam lah, yang harus buka di luar lah. Nah itu kan lebih diperuntukkan itu ya. Jadi kita kalau ngambil boleh, cuman jangan terlalu banyak ya. Kadang kan orang sering muter-muter ya, sore-sore, Iya, demi mungkin sama keluarganya, mungkin yang pacaran sama cowoknya atau ceweknya, muter-muter, tiba-tiba ada bagi takjil. Nah sebenarnya kita nggak butuh, cuman iseng. bener Nah banget. Cuma buat nambahin lauk di rumah aja begitu. kadang nggak kemakan, cuman iseng, lebih dari iseng. Itu yang paling nggak bisa diminimalisir lah ya, untuk menghormati atau menghargai orang-orang yang like maksudnya yang butuh lah ya. Kemudian tadi sila kedua ya, yang ketiga adalah atau yang selanjutnya sila ketiga, persatuan. Ya, dengan adanya takjil tersebut mempersatukan suatu perbedaan, terutama agama. Agama di sini adalah bisa dibilang tonggak negara ya, Bener, iya tonggak negara. karena Apalagi di Indonesia itu mayoritas agamanya Islam. Nah itu kalau lebaran luar biasa, rame banget, Pak, rame di banget. jalanan pasti sepi. Iya, semuanya merayakan. Dari Bener, yang agama selain Islam aja merayakan. bener banget. Luar biasa. Bahkan ketika sahur aja nih, sahur kita gembreng-gembreng gitu, teriak kenceng-kenceng, nggak ada yang marah. Nah, itu toleransi yang patut kita contoh. Walaupun mereka nggak merayakan, tapi mereka luar biasa toleransi ke kita. Ya, harusnya kan mereka terganggu ya, Bener, harusnya kan mereka bisa kerja, istirahat, setelah itu, oh, tapi malah dengar suara tapi mereka menikmatinya, karena itu momennya momen ya bisa dibilang setahun sekali lah, yang bahkan ada juga yang ikut bangunin sahur, yang non muslim, banyak. iya ikut Ada yang ikut pukul-pukul gembreng-gembreng, gedang. pukul-pukul, nyanyi-nyanyi. Itu seru banget sih, Pak. Ya, intinya kan bukan masalah caranya ya, atau gimana tujuannya, inti tujuannya. Tujuannya adalah untuk membangunkan orang-orang untuk sahur. Ya, kalau nggak ada kayak gitu, gimana? Kadang Mmm, ada kesiangan lah, ya. bener. Nah, itu mantap deh, luar biasa. Pernah bangunin ikut sahur? Ah, saya sendiri nggak pernah sih, Pak, karena kalau puasa Mhm. sebenarnya jujur aja saya bangunnya siang kalau buat Siang. sahur. Hmm.
Kadang Mepet ya gitu ya? iya mepet, kadang waktu itu pernah imsak baru bangun, akhirnya saya minum air putih lanjut tidur, gitu. Itu kayaknya sih saya juga pernah ngalamin ya, mepet-mepet ya. Paling nggak diusahakan lah ya. Iya benar, Soalnya kan kalau sahur itu penting ya buat kita semuanya ya, penting penting banget. Nah itu, ah, yang harus kita tiru banget lah terutama ya, toleransi dari agama lain terhadap Islam itu luar biasa luar biasa. Kita harus patut contoh ya. benar, apalagi kan sahur tuh kan sebenarnya sunnah nih Pak, tapi Nah, kalau misalnya nggak dijalanin kan sebenarnya kita nggak dosa, tapi rugi di kitanya, rugi. karena kan kita bakal berpuasa dari azan subuh sampai azan maghrib. Itu kalau misalnya kita nggak sahur kan nanti kita lemes Nah gitu. nah itu, sahur sih bener nggak wajib, tapi kita perlu, kita butuh. Mhm, Kalau dibilang lemes, nggak lemes ya tergantung orang masing-masing ya. Tapi bener, paling nggak kalau udah sahur ya paling nggak dia nggak lemas-lemas amat lah, ada masih tenaganya sedikit tenaganya. begitu. Ya, karena kan sahur itu ya bener rugi 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 banget kalau nggak sahur ya. Oke, silakan. Oke, Bapak terima kasih Mhm, jawabannya. Jadi saya mau nanya lagi nih, iya, di SMK nih kan kita tuh dipersiapkan untuk masuk ke dunia kerja begitu. mhm. Jadi skill teknis yang kita asah. Tapi menurut Bapak, kenapa soft skill seperti toleransi, menghargai perbedaan, dan empati justru penting banget untuk dibawa ke masa depan? Karena toleransi, kayak soft skill atau ini toleransi ya tadi ya, Benar, itu adalah hal dasar yang harus semua orang punya, terutama di Indonesia. Di Indonesia kan bisa dibilang masyarakatnya beragam ya, ada agamanya beragam, sukunya, bahasanya, rasnya, banyak banget. Kalau kita nggak toleransi, kita mau kerja, mau main, itu kita nggak nyaman, kita nggak nyaman. Kita lengah dikit, kita nggak sengaja refleks ngelakuin kata-kata intoleran, itu efeknya luar biasa. Mungkin nggak cuma sehari, bisa berhari-hari. bahkan bisa selamanya kalau Nah, misalnya iya, kita nggak memiliki kesadaran buat minta maaf langsung ke orangnya nah, begitu. kadang kan kita nggak harus nuntut orang lain ya, harus Mhm. toleransi atau gimana, kita juga bisa ngingetin ketika temen atau orang lain yang mungkin secara refleks nggak berasa ngelakuin hal yang intoleran. Nah, kita bisa ngingetin, bukan berarti kita cuek ketika ada orang yang, intoleran ya, atau nggak toleransi. Kita juga punya kewajiban buat ngingetin. Kalau kita cuek ya sama aja halnya kita nggak toleran sama perbedaan itu. Ya, jadi intinya kita nggak cuma toleransi, kita juga harus saling mengingatkan, ya. Kita nggak boleh egois. Ya walaupun setiap orang itu punya egonya masing-masing, ya gimana, kita juga harus bisa ngontrol ego tersebut. Kalau kita nggak bisa ngontrol, ego kita yang kontrol kita. Ya jangan sampai Nah, kebalik. bener Ya, bener. tu Karena kan kita nggak bisa ngontrol orang nih, tapi mhm, setidaknya kita bisa mengontrol diri kita sendiri. iya, Karena kita, sifat orang kan berbeda-beda ya, Pak. mhm, Ada yang suka kalau ditegur, ada iya, yang ditegur malah tersinggung begitu. Seenggaknya kita dari kita dulu iya. gitu. Jadi kita paling nggak jangan sembarangan ngomong lah ya. Kadang kalau sama orang baru kenal kan kita pasti was-was lah ya dengan ngomong ya, takut sakit hati atau Bener apa. Tapi bener. ketika ketemu orang yang dikenal itu kayak plong, kayak nggak ada rem. Itu ada realita, relate banget. Ketemu temen, ketemu sahabat apalagi, aduh, kalau ketemu sahabat itu toleransinya itu kayak bisa dibilang nggak ada. Semua Iya, bahasa-bahasa itu ada, karena semua kita kata-kata. karena kita udah mengenal teman Nah, kita udah tahu sifatnya. Jadi mhm, kalau misal kita ngomong, ya udah plong aja karena oh, kita tahu dia bakal responnya bagaimana gitu. tapi kita juga harus tahu dulu, apakah teman tersebut lagi mood-nya aman atau lagi mood-nya berantakan. Kita nggak bisa nyamain rata. Ketika teman tersebut biasanya aman kok dibercandain, tapi kita nggak tahu apakah dia lagi ada masalah, problem, mungkin keluarga atau teman, pacar, kita nggak tahu. Tiba-tiba kita bercandain emosi, nah itu jadi PR buat kita. Bener. Ya, kalau kita nggak ngejaga ya itulah akibatnya. Pokoknya merusak pertemanan kalau nggak toleransi. Iya bener. Bapak ngomongin perbedaan sikap orang-orang di Indonesia tuh cukup beragam, bukan cuma Mhm, budaya, bahasa, tapi sikapnya kan beragam nih, Pak. mhm. Gimana sih caranya Bapak ngajarin perbedaan ke siswa-siswa Bapak begitu? Kalau dari saya sendiri ya, terutama kan kita berdomisili di Jakarta ya. Di Bener. Jakarta salah satu kota tujuan untuk anak rantau ya. Dari Jawa, Sunda, Padang, mana aja, itu banyak banget di Jakarta. Nah, di sekolah kita nih banyak banget yang beda-beda sukunya, bahasanya, logatnya. Nah, kalau untuk mengajarkan atau contoh simpel ya, pasti dari
segi suku dulu ya, karena kan pasti mayoritas beda-beda. Nah, yang pertama, kita nggak boleh main ngejudge suku A, B, C, D, E, G. Suku A kayak gini, suku B kayak gini. Kita nggak boleh langsung ngejudge. Karena kita juga nggak terima kalau suku kita dihina-hina. Nah, Bener. itu itu dulu dasar deh. Sebelum ke mana-mana, kita harus tahu dulu gimana cara toleransi. Kalau kita nggak bisa, ya paling nggak usaha dulu lah, usaha dulu. Biar kita bisa, apa namanya, menghargai perbedaan itulah. Kan nggak cuman budaya doang ya, di sekolah kita ya, ada juga Bener. agama. Iya, Nah, bener toleransinya adalah banget. dengan cara kayak pas waktu bulan bulan puasa ini, ya kan, yang Islam mungkin kayak puasa, nggak, apa namanya, nggak makan, nggak minum. Ketika ada temen yang non muslim, mereka juga mungkin nggak puasa ya, tapi mereka haus, lapar, makanya bawa bekal, ya pasti ada kan? Bener, Nah, ada. itu sebenarnya boleh dimakan, boleh, tapi paling enggak ya jangan depan teman-teman yang lain lah, Iya, kita ya. juga harus menghargai Nah, karena kan betul. mereka nih kan puasa tuh nggak makan, Mmm, nggak minum begitu. Berarti yang lain, agama lain juga harus nah menghargai. betul. Jangan malah ngeledekin Nah, begitu kan, Pak, malah, ini gue udah minum nih, emang lu nggak mau?" Gitu kan kadang-kadang orang tuh, apa ya, Pak, apalagi usia-usia sekolah tuh masih suka bercanda begitu sama temennya, ajak-ajakan untuk batalin puasa sebelum waktunya begitu, Pak. nah, itu pasti, di mana aja pasti ada hal kayak gitu ya, Bener. pasti ada. Bahkan mungkin ada yang mungkin kalau udah temenan ya, Mhm. makan di depan temen yang puasa. Nah, itu mungkin Iya. cara toleransi mereka, tapi mereka tetap menghargai perbedaan itu. Ya, selama nggak ikut-ikutan buka ya, selama nggak ikut-ikutan buka. Tapi kalau ikutan buka, itu bukan toleransi lagi, itu beda, itu udah intoleran lah. Itu udah Ya, menjerumuskan temennya ke ket jalan yang ya salah. kecuali ketika temen yang Islam mau batalin puasa, temen yang non-muslim itu melarang ya atau mencegah, nah itu yang luar biasa. Ya, jangan tiba-tiba, "Ayo ngajakin ke warteg yuk, warteg, sana ada tirainya nih, nggak kelihatan dari luar, nggak ketahuan kok." Nah, itu yang paling tidak kita minimalisir lah ya. Kalau misalnya diajak ya, ya udah balas aja dengan kata-kata yang ya seru lah, seru bilang, "Ayo ayo ayo," tapi ternyata enggak, gitu Mmm, ya. Jadi itu sebatas kayak bercandaan lah. Itu toleransi yang bisa dibilang ukuran anak sekolah ya gitulah ya, toleransinya. oke. Ya, Kalau bicara ke depan nih, Pak, apa satu langkah yang bisa kita lakuin di sekolah supaya toleransi ini bukan cuman pas bulan Ramadan aja, tapi setelah bulan Ramadan, ke depannya kita tetap bertoleransi, tetap menghargai perbedaan. Karena seperti yang Bapak bilang di sekolah kita nih bukan cuman suku, iya ras, betul. dan budayanya, tapi agamanya juga beragam gitu. Gimana caranya, Pak? Mungkin kita bisa berkoordinasi ya dengan kayak OSIS, kesiswaan, untuk bikin program-program yang bisa dibilang awal dimulai di saat bulan lebaran ini. Ya, toleransi dalam bentuk kayak bagi takjil, ya. Mhm, Kita bagi takjil itu nggak cuman buat yang Islam doang, yang non muslim juga dapat. Ya, jadi ke semuanya. Kan tujuannya adalah sedekah ya, takjil ya, untuk siapa aja. Bukan berarti yang puasa doang, enggak, semuanya boleh, ya. Yang penting sama masih dalam porsinya masing-masing ya, nggak berlebihan. Kan satu orang dapat 5 kan nggak mungkin juga, itu juga paling sebatas kayak iseng doang ya, iseng pengen, apa namanya, juga mereka nggak butuh-butuh amat lah. mhm. Sih lebih ke program-program yang kayak contohnya toleransi ya, kayak apa ya, misalkan kayak kayak sholat duha deh, Mhm. ya sholat duha. Ketika sholat duha bisa dibilang udah kita jalankan ya, yang Islam sholat duha, yang Kristen atau yang non muslim menjalankan ibadahnya sendiri di tempat yang lain. Nah, itu toleransi yang luar biasa. Waktu yang sama tapi dengan cara yang berbeda, ya. Seperti halnya kayak Masjid Istiqlal sama katedral. Berdampingan tapi Berdampingan, nggak beda. saling ganggu. Beda tapi nggak saling ganggu, bahkan saling ngebantu, Bener. luar biasa. Ketika ada acara di tempat muslim, di tempat katedral itu boleh pakai, tapi di luarnya ya, nggak sampai ke dalam-dalam. Contohnya kayak buat parkir lah, atau buat apa, itu bisa dipakai. Dan kebalikannya, dari katedral mungkin ada acara Natalan atau apa di hari Minggu ya, ibadah ya, ketika parkirnya penuh bisa ke tempat yang lain, masjid yang lain. Nah, itu bentuk toleransi yang luar biasa, luar biasa. Jadi bisa beda tapi bisa berdampingan.
Nah itu momen-momen yang luar biasa, banget luar biasa. Nggak semua orang, nggak semua daerah itu bisa, tapi kita bisa, harus bisa, ya. Minimal kita mencegah ya atau minimalisir rasa toleransi. Pasti banyak ya, mungkin di media sosial atau di mana, banyak orang yang provokator yang buat kita kayak biar nggak toleransi lah, biar apalah, nyebar berita-berita hoaks lah. Nah itu kita harus cegah. Kalau Roro sendiri pernah dapat informasi yang Aduh, seperti itu? jujurnya saya waktu itu pernah termakan hoaks, Pak, Widih, sebenarnya. Waktu zaman-zamannya demo, hmm, kira-kira bulan apa itu, Pak? bulan oh itu ada kayaknya. Pernah ya Iya, waktu yang di demo kemarin iya, itu jujur saya termakan hoaks sama hmm, ada yang nyebarin sebenarnya, yang katanya Warjo, sekitaran nah Warjo itu, tuh bakal ada ini. Saya sebenarnya kemakan, karena saya mikirnya kan di Polsek Cipayung atau Polsek atau Polres saya lupa, itu di sekitaran Cipayung itu tuh udah dijarah sama warga. Nah saya mikir, "Apa bener ya di Warjo beneran ya?" Terus saya sebenarnya tuh saya mau mastiin kan, Pak, tapi itu tuh beritanya beneran baru beberapa menit yang lalu, jadi jawabannya belum jelas, gitu. berarti lebih ke rasa khawatir ya? Mhm, Karena khawatir bener. yang berlebihan jadi kayak jadi takut, takut mau ke mana-mana takut, padahal belum tentu terjadi ya. Mmm. Nah itu berita-berita yang bisa dibilang kayak nggak toleransi lah, karena kan semua orang kan banyak yang lewat situ ya, apalagi di-share di media sosial. Semua orang bisa akses, nah itu bisa parah lah, ya parah. Oke, Pak, sebelum kita tutup, kalau misalnya ada satu kebiasaan kecil tentang toleransi yang Bapak pengen banget kami semua siswa BNM ini punya dan kita terapkan di lingkungan sekolah, rumah, maupun di lingkungan masyarakat, itu apa, Pak? Membiasakan 3 hal atau 3 kata. Yang pertama, tolong. Kalau kita perlu apa-apa, kita bilang atau minta tolong. Ya, jangan tiba-tiba, buruan bantuin." Nah, itu nggak toleran lah, malah tiba-tiba, "Ngapain?" Ngomongnya kasar gitu, kayak gitu ya. Mhm. Kayak, apa namanya, ya sih kita teman, kan bukan berarti kayak gitu ya, ketika minta tolong. Ya paling nggak minta tolong, yang pertama. Yang kedua adalah ucapin terima kasih ketika sudah dibantuin, ketika sudah atau terima bantuan. Kalau udah dibantu capek-capek, minimal ngomong terima kasih lah, minimal Bener banget ngomong bener. terima kasih. Kalau nggak ngomong terima kasih, main pergi aja, aduh, yang nolong jadi kayak yang tadinya ikhlas jadi kayak nggak ikhlas. Bener banget, Pak. Nah, pernah ngerasain? Pernah, sejujurnya waktu di kelas Bapak, banyak yang minta tolong ke saya kan, terus saya mikirnya, ya udahlah bantu mereka sesekali, tapi mereka malah, kok gini sih?" Dalam hati saya, ya ampun udah dibantuin, harus seenggaknya kata pertama yang harus dikeluarkan setelah dibantu itu, "Terima kasih." Nah, kadang kita ngebantu orang jadi kayak ngerasa kita ini wajib ngebantu dia, Benar ya benar, kalau Pak. kita keseringan. Makanya kita ngebantu itu boleh, tapi jangan sampai berlebihan, ya. Ngebantu ya sesuai porsinya lah, nggak boleh berlebihan. Ketika dia perlu banget kan kita bisa lihat ya, apakah perlu atau enggaknya. Kalau perlu ya kita bantuin, kalau nggak terlalu ya nggak usah lah, minimal yang nggak ngeganggu. Ketiga adalah minta maaf, ya atau mengucapkan maaf ketika kita buat salah. Nah, kalau kita buat salah, terus nggak minta maaf, pasti banyak yang ngucilin lah ya kasarnya, atau menjauhi. Kadang orang itu nggak berasa kalau dia ngelakuin kesalahan, makanya kita perlu banget teman, karena manusia itu atau kita sendiri makhluk sosial yang nggak bisa hidup sendiri, butuh bantuan orang lain. Walaupun kita toleransi atau kita udah perfect banget lah istilahnya, tetep Mmm, kita butuh orang lain, kita nggak bisa hidup sendiri. Nah, itu yang makanya ketika kadang temen nggak sadar ketika buat salah, nah itu peran kita di situ, peran kita untuk ngingetin supaya temen kita atau teman-teman yang lain lah, biar inget kalau mereka ngelakuin kesalahan, biar nggak ngulangin lagi, kadang refleks ya. Nah itu, kita harus ingetin. Ya. bener. Semua orang saya yakin pernah ngelakuin, ada yang sengaja, ada yang nggak disengaja. Ya jadi ada yang refleks juga ya, Mhm. ya itulah.
Oke, baik. Terima kasih nasihat dari Pak Gun. Terima kasih juga saya udah nanya-nanya banyak hal ke Pak Gun dan itu beneran berguna banget untuk kehidupan kita. Apalagi toleransi itu tuh bukan cuman berbeda, terus ya udah berbeda. Emang kenapa kalau beda? Gitu. Tapi toleransi itu tentang kita menghargai dan menerima perbedaan dari setiap individu di masyarakat. Apalagi kita nih hidup di Indonesia. Indonesia tuh negara yang berbeda karena banyak perbedaan ras, suku, agama, dan budaya. Dan kita juga harus peduli dong satu sama lain. Gak mungkin kita bantuin yang cuman agamanya sama kita, tetapi kita juga bisa bantuin yang agamanya berbeda begitu. Terima kasih banyak Oh, untuk siap. nasehatnya Pak Sama-sama, Gun. Roro. Oke, Semoga nanti setelah kita ke depannya bisa tetap terus toleransi ya. siap, siap, Ya. terima kasih. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak podcast Ramadan episode spesial. Sorry, sorry. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak podcast Ramadan. Sorry, sorry. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak. Saya Rara Ayu Tias pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Mari.